Anda ketemu lagi bersama NF Literasi, masih bersama saya Satyo Nugroho. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu aturan yang membuat kita menjadi lebih produktif gitu ya. Aturan itu bernama aturan 5 menit, teman-teman. Simpel banget tapi efeknya luar biasa. Intinya kalau ada tugas yang bikin males atau nggak nyaman, coba deh lakuin cuma selama 5 menit. That's it, cuma 5 menit. Ya. Kenapa ini jenius? Ya karena otak kita tuh suka nipu ya. Kita sering merasa tugas tertentu bakal susah atau makan waktu lama. Padahal sebenarnya sih enggak. Contoh nih, nyuci piring kadang numpuk di wastafel seharian gara-gara kita males ya. Tapi coba deh time 5 menit dan mulai nyuci. Tahu sebelum 5 menit habis piringnya udah bersih semua, kan lebih tenang, lebih asik gitu ya. Atau tugas kantor nih ada yang ditunda-tunda, ribet bentar aja lah. Padahal kalau udah mulai ternyata nggak serumit yang dibayangkan dan pastinya dan better than perfect kalau peribahasa Yunani kuno ya. Psikologi di balik trik ini sebenarnya keren banget teman-teman. Pertama, 5 menit itu kedengarannya sedikit ya, dikit banget. Jadi otak kita nggak sempat protes, ya udah deh 5 menit lah, nggak apa-apa lah. Begitu kita mulai, sering kita nemuin momentum dan malah lanjut lebih dari 5 menit. Ini yang disebut principle of inertia dalam fisika. Benda diam pengen tetap diam, benda bergerak pengen tetap bergerak. Begitu kita mulai rasanya lebih gampang buat ngelanjutin atau bergerak lebih jauh lagi gitu ya. Kalaupun kita berhenti setelah 5 menit, setidaknya udah ada progres, dan progres kecil apapun itu adiktif. Otak kita tuh suka banget sama rasa pencapaian, jadi kemungkinan besar kita bakal pengen lanjutin nanti gitu. Tapi ingat, kuncinya adalah konsisten, jangan cuma sekali 2 kali. Jadi ini nih habit, tiap kali ngerasa males atau overwhelmed sama tugas, ingat 5 menit aja dulu. Mulai aja dulu gitu ya kira-kira. Kalau saya sih jujur udah pakai trik ini buat banyak hal dan itu worth it. Dari yang kecil kayak beresin kamar, bangun tidur tuh sampai gede kayak nulis suatu konten script untuk seminggu full katakanlah ya. Bahkan event itu buat olahraga juga. 5 menit lari di tempat sering berakhir jadi sesi workout full 30 menit coba. Kan luar biasa. Jadinya nggak mubazir lah. Yang keren trik ini juga keren sih, bisa dipakai buat hal-hal positif. Misalnya pengen belajar bahasa baru nih, mulai dengan 5 menit sehari. Or pengen meditasi tapi nggak pernah konsisten, 5 menit aja dulu, lama-lama pasti nambah sendiri karena enjoy gitu ya. Nah, gimana cara mulainya sih sebenarnya? Pertama, identifikasi aja tugas-tugas yang sering Anda tunda-tunda tuh. Bikin list kalau perlu ya. Tiap kali ngadepin list itu langsung set timer 5 menit dan start gitu. Penting banget, jangan mikir hasil, fokus aja sama proses. Yang penting mulai, kualitas bisa diurus nanti. Ingat, 5 menit ngerjain tugas dengan setengah hati masih jauh lebih baik daripada gak ngerjain sama sekali, nothing doing. Oh iya, jangan lupa rayakan tiap berhasil melakukan 5 menit ini. Bisa dengan simple, misalnya yes I'm do it, atau yes gue berhasil, atau reward kecil buat diri Anda sendiri. Positive reinforcement ini penting buat bikin habit baru. Tapi ya namanya trik juga ada kelemahannya. Kadang ada tugas yang emang nggak bisa diselesaikan dalam 5 menit toh. Misal bikin presentasi penting, di sini Anda pecah tugasnya jadi bagian-bagian kecil. 5 menit buat bikin outline, 5 menit research dan seterusnya. Itu jadinya kompleks juga, tetapi yang penting just do it gitu. Ada juga yang bilang trik ini malah bikin prokrastinasi. Cuma 5 menit ini mah ntar aja. Nah, di sini mental disiplin tetap penting. Ingat, tujuannya bukan cuma ngerjain 5 menit, tapi mulai dan nemuin momentum itu. Jadi udah siap coba nih. Mulai dari hal yang kecil dulu ya. Mungkin 5 menit beresin meja kerja, atau 5 menit baca buku yang udah lama ditunda. Lama-lama Anda akan bakal nemu ritme dan polanya sendiri.
Dan satu lagi, trik 5 menit ini bukan cuman buat produktivitas juga loh, bisa juga buat hal-hal yang bikin happy. Misal nih 5 menit telepon orang tua ya, 5 menit stretching, atau 5 menit nulis journaling. Sometimes it's the little things that make the biggest difference. Gimana gitu kan, simple kan, tapi percayalah efeknya luar biasa. So what's your 5-minute task gonna be? Ya, siapa tahu bisa jadi inspirasi yang lain. Silakan kalau mau komennya, silakan tentang pengalaman Anda menggunakan teori 5 menit. Ada yang mengatakan teori 2 menit. But remember, big change start with small steps, or in this case with just a 5 minute. Hopefully bermanfaat. Sampai bertemu lagi di NFT Literasi yang lain, dan dadah.